Assalamualaikum adik-adik, jumpa lagi dengan channel Gas Berbagi Ilmu. Kali ini kita masih membahas soal ujian akhir ya, ujian akhir semester. Nah, soal yang akan kita bahas ini masih tentang bab tanah ya. Nah, ini masih melanjutkan soal yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas soal tentang tanah ini nomor 1 sampai nomor 8. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan soal nomor 9 sampai nomor 15. Nah, untuk adik-adik yang memerlukan soal yang nomor 1 sampai nomor 8, silahkan dicek di di video sebelumnya ya, itu sudah ada. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Ini adalah soal Eptanas tahun 2001. Tanah terbentuk dari A. Membusuknya makhluk hidup yang sudah mati. B. Terbendamnya sisa tumbuhan berjuta tahun lamanya. C. Magma yang keluar dari permukaan bumi. D. Hasil pelapukan dari batuan dan sisa makhluk hidup. Nah, yang mana nih jawaban yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang D ya, hasil pelapukan dari batuan dan sisa makhluk hidup. Jadi memang tanah itu berasal dari pelapukan berbagai macam batuan dan sisa-sisa makhluk hidup. Nah, pelapukan ini terjadi karena adanya pengaruh suhu, kemudian pengaruh air, udara, atau bahan-bahan kimia lainnya. Jadi nomor 9 itu jawaban yang paling tepat adalah yang D ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Ini adalah soal Eptanas tahun 2000. Cara yang tepat untuk melestarikan tanah yang miring adalah A. Membuat saluran air, B. Membuat sengkedan, C. Mengadakan reboisasi, D. Melakukan pemupukan. Yang mana nih jawaban yang paling tepat? Adalah yang B ya, membuat sengkedan ya. Jadi sengkedan itu disebut juga dengan terasiring ya. Nah, jadi membuat sengkedan atau terasiring ini adalah cara yang paling tepat untuk melestarikan tanah yang miring ya. Jadi terasiring ini berguna untuk mencegah longsor dan juga bisa mempermudah pengolahan tanah. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang B ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. Ini adalah soal Eptanas tahun 1999. Wah, udah lama ya, tapi nggak apa-apa karena biasanya soal Eptanas atau soal ujian akhir itu akan terus berulang-ulang. Tipe-tipenya akan sama itu-itu aja ya. Jadi sangat bermanfaat bagi adik-adik untuk tetap membahas atau mengetahui atau latihan soal dari soal-soal ulangan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Baik, kita mulai ya. Perhatikan tabel berikut ini. Ini ada nama zat. Yang pertama humus, nomor 2 pasir, 3 tanah cadas, 4 tanah lempung, 5 tanah liat, dan 6 tanah gambut. Nah, tanah yang baik untuk pertanian adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C3, 4, dan 5, D4, 5, dan 6. Nah, ini yang mana nih yang paling tepat untuk tanah pertanian? Yang paling tepat adalah yang mana nih yang paling tepat nih? Yang B pastinya ya. 1, 2, dan 4. 1 itu humus, kemudian 2 pasir, dan yang 4 adalah tanah lempung ya. Jadi itu adalah yang paling baik ya. Kita lihat dulu definisinya ya. Kalau humus itu apa sih? Humus itu adalah sisa-sisa tumbuhan atau hewan yang telah lama membusuk. Nah, ini adalah tanah yang paling baik untuk dimanfaatkan untuk pertanian. Nah, kalau pasir ya adik-adik pasti tahu ya, ini adalah butirannya itu lebih besar daripada lempung ya, dia lebih berbutir besar, tapi tetap bisa dijadikan tanaman untuk menanam tumbuh-tumbuhan ya, dan bisa digunakan untuk tanah pertanian. Kemudian kita lihat lagi yang tanah cadas. Apa sih tanah cadas? Tanah cadas itu adalah lapisan tanah yang sangat keras ya, dia sangat keras. Nah, pada tanah cadas ini tumbuhan akan sulit tumbuh pasti ya, karena dia sangat keras. Jadi tanahnya itu sulit untuk ditembus akar, karena akar kan harus menembus tanah ya untuk mencari air yang ada di sekitarnya untuk tumbuh ya. Nah, kalau tanah cadas karena terlalu keras, jadi dia agak kurang cocok ya untuk jadikan lahan pertanian. Kemudian ada juga tanah lempung ya. Tanah lempung ini adalah
tanah yang pekat ya. Dia beda sama tanah liat ya, dia lebih pekat. Nah, pada tanah ini tanaman dapat tumbuh dengan baik ya, sehingga ini dapat dijadikan sebagai tanah pertanian ya. Ini tanah lempung. Kemudian ada lagi tanah gambut nih. Tanah gambut ini apa sih? Tanah gambut itu adalah tanah lunak dan basah, biasanya ada di daerah rawa. Jadi ini kurang cocok untuk yang pertanian ya, karena biasanya untuk di daerah-daerah rawa ya. Jadi hanya khusus untuk tanaman tertentu saja ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya, 1, 2, dan 4. Baik, kita lihat ke soal berikutnya, soal nomor 12. Ini adalah soal Eptanas tahun 1999. Perhatikan gambar 4 buah diagram bagian tanah di bawah ini. Itu ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian itu ada simbolnya yang paling hitam itu humus. Kemudian ada pasir, kerikil, dan kapur. Nah, katanya pertanyaannya itu adalah bagian tanah yang tidak baik untuk pertanian terdapat pada diagram yang mana tuh yang tidak baik untuk pertanian. Kita lihat lagi gambarnya. Nah, yang paling tidak cocok untuk pertanian itu adalah yang mana adik-adik? Coba diperhatikan lagi. Yang paling tidak baik adalah yang A ya. Jadi tanah yang baik untuk pertanian itu adalah tanah yang mengandung humus yang banyak ya. Nah, itu seperti ditunjukkan pada diagram yang nomor 4 ya. Namun sebaliknya, tanah yang tidak baik untuk pertanian adalah tanah yang mengandung kapur ya, kapur dalam jumlah banyak. Itu enggak baik ya, yang seperti yang ada di diagram nomor 1 ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya. Baik, selanjutnya nomor 13. Walaupun sering membawa bencana, namun gunung berapi bermanfaat karena dapat menghasilkan A. batu-batuan dan logam mulia, B. lahar yang menyuburkan tanah, C. pasir sebagai bahan bangunan, D. debu sebagai bahan obat-obatan. Nah, yang mana nih yang paling tepat? Pastinya yang B ya, lahar yang menyuburkan tanah ya. Jadi gunung berapi itu sangat bermanfaat karena dia menghasilkan lahar. Nah, laharnya ini nanti kalau sudah nggak panas lagi itu sangat subur jika digunakan untuk bercocok tanam ya. Jadi nomor 13 jawabannya adalah yang B ya. Nomor 14 ini adalah soal Eptanas tahun 1998. Usaha untuk menanggulangi pengikisan tanah adalah A. membuat sengkedan pada lahan terbuka, B. penanaman pohon pada lahan yang gundul, C. membuat saluran air pada lahan terbuka, D. peningkatan kesuburan tanah pada lahan yang gundul. Nah, yang mana nih yang paling tepat jawabannya? Yang paling tepat adalah yang mana nih untuk menanggulangi pengikisan tanah katanya. Menanggulangi pengikisan tanah ya, bukan mencegah tapi menanggulangi. Yang paling tepat adalah yang B ya, penanaman pohon pada lahan yang gundul ya. Jadi nggak sekedar membuat sengkedan lagi, tapi sudah harus dilakukan penanaman pohon pada lahan yang gundul karena ini menanggulangi. Jadi kata kuncinya ada pada menanggulangi ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang B ya. Nomor 15, nomor terakhir, ini adalah soal Eptanas tahun 1997. Pertumbuhan tanaman sejenis yang subur pada gambar di bawah ini karena ditanam dalam pot berisi tanah yang mengandung A. kerikil, B. pasir, C. humus, D. debu. Nah, ini sudah kita bahas ya, jenis lapisan yang paling subur dan paling baik untuk tanaman untuk ditanami itu adalah yang mengandung C ya, humus ya. Jadi memang tanah yang paling subur itu adalah yang lapisan humus ya. Baik, sudah selesai ya soalnya sampai nomor 15 sesuai dengan janji saya. Jadi soal ini terdiri atas 2 video ya, terbagi menjadi 2 video dan ini adalah video kedua. Jika adik-adik memerlukan soal nomor 1 sampai nomor 8, silakan adik-adik cek di video sebelumnya. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.